الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sekarang mari kita menuju kepada halaman ke-31. Kemarin kita telah membahas bahwasanya hati itu terbagi menjadi 3, sebagaimana diuraikan, dijabarkan oleh Imam Ibnu Rajab. Hati itu terbagi menjadi 3, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada pula hati yang mati. Ketika kita mengetahui hati itu terbagi menjadi 3, maka yang menjadi salah satu fokus konsentrasi pembahasan kita adalah hati yang sehat. Sekarang kita ingin meraba, sekaligus pula kita ingin mendiagnosa mandiri bagaimana kondisi hati kita. Jadi kita nggak perlu repot-repot nanya sama Ustadz. Kalau kita tahu referensi, apa sih indikator, kapan dikatakan hati manusia dikatakan hati yang bersih. Ini yang menjadi fokus perhatian kita. Apa indikator yang menerangkan bahwasanya hati kita dinyatakan hati yang sehat. Dan perhatian kita kepada hati yang sehat itu harusnya sama sebagaimana perhatian kita kepada fisik yang sehat. Sama pula perhatian kita kepada hati yang sehat itu, bahkan kalau kita mengerti tentang negeri keabadian yang sangat melihat kondisi hati, maka harusnya perhatian kita kepada hati yang sehat lebih besar daripada memperhatikan kondisi fisik kita yang sehat ataukah tidak. Biasanya ya, kalau kita melihat di kantor atau orang yang peduli sekali dengan kesehatan, biasanya mereka pergi ke laboratorium 6 bulan sekali, 1 bulan sekali melakukan medical check up. Untuk melihat bagaimana gulanya, bagaimana sarafnya, bagaimana kolesterolnya, dan berbagai macam kemungkinan penyakit yang ada di dalam tubuhnya. General check-up dilakukan untuk mewaspadai penyakit-penyakit yang mungkin hari ini sering tidak terasa datang pada tubuh manusia. Kalaulah medical check-up bisa dilakukan secara berkala 6 bulan atau 1 tahun sekali, maka itu sesuatu yang bagus, mubah, tidak apa-apa. Hukumnya diperbolehkan. Tapi ketika kita rajin melakukan medical check up untuk melihat tubuh kita, maka yang penting adalah kita juga harusnya melakukan bagaimana sih memperhatikan hati kita, memperhatikan jiwa kita, apakah hati kita sehat ataukah tidak, karena ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita memberikan maintenance kepada hati kita. Tidaklah seseorang mendiagnosa secara mandiri hatinya, lalu dia menjumpai hatinya sakit, kecuali dia bergegas untuk berusaha menyembuhkan hatinya. Kalau dia berusaha menyembuhkan hati, berarti dia sedang berusaha menyembuhkan dirinya dari berbagai macam beban di dalam hidup dan memberikan kualitas besar dalam kehidupan. Tapi kalau ada orang tidak pernah peduli bagaimana kondisi hati, maka bisa jadi yang akan kita peroleh dan akan kita dapatkan, bisa jadi ada orang hatinya telah mati karena dibiarkan sakitnya berlarut-larut, bisa jadi empunya masih hidup dengan seluruh nafas yang dia tarik ke dalam paru-parunya, tetapi pada dasarnya hatinya mati. Dan saya sudah sering mengatakan bukan, bahwasanya matinya hati itu lebih parah daripada matinya fisik. Matinya fisik menghentikan laju gerakan kita dan menghentikan laju tarikan paru-paru kepada nafas. Itu matinya fisik. Tapi matinya hati itu lebih parah. Bisa jadi orangnya masih jalan, masih makan, masih minum. Tapi semua yang dia lakukan, semua yang dia kerjakan, tidak ada manfaatnya dan tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun dalam kehidupan kampung akhiratnya. Walaupun dia masih hidup. Makanya para ulama lalu mengatakan berapa banyak orang di atas muka bumi ini dia berjalan, dia melompat, dia melakukan permainan, dia masih tertawa, terbahak-bahak, padahal hatinya telah sekarat dan hatinya telah mati di hadapan Allah. Karena apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia pikirkan, tidak ada sama sekali kaitannya dengan Allah. Maka matinya hati lebih parah daripada matinya fisik. Naudzubillah min dzalik. Karena kita tahu ini musibah nih. Ya, ini musibah. Kewajiban saya kepada diri saya dan kewajiban saya kepada yang lainnya adalah mengingatkan tentang penyakit kronis matinya hati. Sebagaimana para dokter menyampaikan tentang bahaya penyakit jantung, penyakit tumor, dan lain sebagainya. Untuk mewaspadai kehidupan kita pada kaitannya dengan kualitas kesehatan. Maka kita harus mengingatkan penyakit hati apabila hati itu sakit yang menyebabkan mati. Serangan hati yang mati itu lebih parah daripada serangan jantung.
Karena yang kita khawatirkan seseorang yang telah mati hatinya, dia tidak menyadari, dia berjalan dalam kehidupan, dia merasa baik-baik saja, padahal kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Lalu hatinya sudah mati ketika sekarat tidak direspon dengan penanganan, dan ketika besar kerugian itu adalah matinya seseorang, itu didahului dengan matinya hati sebelum matinya fisiknya. Ini yang paling mengerikan. Saya ulang kembali. Para ulama mengatakan, musibah besar itu, yaitu adalah orang yang apabila dicabut nyawanya, lalu berakhir ajalnya, maka sebelum berakhir nyawanya dan mati kemudian fisiknya, maka sesungguhnya dia telah mati hatinya sebelum matinya fisik. Inilah orang yang mengumpulkan dua musibah besar sekaligus dari dalam satu diri kehidupan manusia. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya, ya Allah, mengerikan betul apabila seseorang mengumpulkan dua kematian sekaligus, kematian hatinya sebelum kematian fisiknya. Dan kita tidak pernah tahu, dan jangan pernah kita merasa orang lain, lalu kita memvonis dan mendiagnosa orang. Kita tidak diperintahkan untuk pintar mendiagnosa orang. Ilmu yang kita pelajari adalah sebuah ilmu untuk mendiagnosa diri kita. Saya ulang kembali. Ilmu yang kita pelajari adalah ilmu untuk mendiagnosa diri kita. Dan inilah yang menjadi sebuah perkara besar untuk kehidupan kita. Bahwasanya ini yang kita harus pahami. Kita mempelajari bagaimana sih indikator hati yang sehat supaya kita paham, supaya kita pandai untuk mengadakan diagnosa mandiri tanpa kita meminta bantuan kepada orang lain. Apabila dalam satu waktu kita ingin bertanya, gimana sih kondisi hati saya? Sehatkah, sakitkah, ataukah matikah? Ini yang kita harus paham. Maka di sini Imam Ibnu Rajab menyampaikan kepada kita ada 6 indikator yang bisa terbaca secara jelas. Nah, ada 6 indikator yang bisa terbaca dengan jelas. Ketika seseorang itu hatinya bersih, hatinya tidak ada penyakit-penyakit berat. Apabila dia didiagnosa sehat, maka diagnosa itu memiliki indikator-indikator yang jelas nyata. Yang pertama, disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab, kerinduannya kepada khidmah seperti kerinduan seseorang kepada lapar dan minum. Artinya, orang yang apabila hatinya sakit itu selalu ingin berdagang dengan Allah. Sehingga ketika dia dalam hatinya sudah sehat, dia selalu jadikan dan selalu manifestasikan apapun yang dia miliki pada kehidupan untuk berdagang kepada Allah. Dia selalu ingin berdagang terus kepada Allah. Dan dia terus ingin untuk berdagang kepada Allah dengan semua yang dia berikan dari pengorbanan. Bahkan kerinduannya kepada perdagangan kepada Allah itu lebih besar daripada kerinduan dia kepada makan dan minum. Pagi ketika bangun, dia langsung berpikir, apa yang saya harus perdagangkan pagi ini sama Allah? Oh, saya jadikan kerjaan saya adalah ibadah. Perdagangan dia kepada Allah. Di perjalanan tiba-tiba ada motor hampir nabrak motor dia. Dia dalam kondisi yang benar, posisinya benar. Posisi orang yang menabraknya posisi salah. Tapi justru yang salah malah mencak-mencak, marah-marah. Kemudian kita menahan nafas, lalu kita berkata, ya saya tahan marah saya karena Allah. Orang-orang yang mereka dalam kondisi hatinya sah, orang-orang yang mereka yang hatinya betul-betul sehat, mereka selalu senantiasa menempatkan dirinya untuk selalu berdagang dan berkhidmah kepada Allah. Dia selalu berkhidmah, dia selalu berdagang untuk menjadikan semua yang dia lakukan, semua yang dia perbuat, selalu dia kembalikan kepada Allah. Rindunya di dalam investasi perdagangan dia dengan Allah mengalahkan rindunya dia kepada makan dan minum. Ya. Makanya Yahya bin Mu'ad berkata, barang siapa yang suka khidmah, ya, orang yang suka khidmah kepada Allah, maka segala sesuatu akan dijadikan senang ketika sesuatu itu dijadikan khidmah dia kepada Allah. Ingat ya, bedakan antara kata kerja dengan kata khidmah. Khidmah itu lebih tinggi daripada kata kerja. Kerja itu ada jam operasionalnya, ada jam waktunya. Tapi khidmah tidak mengenal jam waktu.
Maka kemudian Yahya bin Mu'adz berkata, orang itu kalau dia sudah senang berkhidmat sama Allah, ya, berkhidmat dengan apapun yang dia lakukan, memuliakan para penuntut ilmu. Misalkan, ini misal contoh, saya dalam dakwah khidmah kepada Allah, dalam dakwah tim saya, men-set panggung, kemudian mengatur bagaimana audio bagus, pencahayaan bagus. Kalau kita sudah senang sekali berkhidmah dan kita tidak ingin kehilangan momentum sama sekali dalam hidup kita untuk hilang khidmah kita kepada Allah yang kita niatkan, kita kembalikan kepada Allah, maka itu tanda hatinya bersih. Dan kata Yahya bin Mu'adz, orang kalau sudah senang khidmah sama Allah, apapun akan menjadikan dia senang ketika itu berkhidmah kepada Allah.